Hai elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Saya kembali hadir untuk memberikan reading mengenai energi yang akan menghampiri kamu di pertengahan April ini hingga akhir bulan, supaya kamu bisa mengantisipasinya. So, kita langsung mulai aja ya. Energi The Sun di sini merupakan energi keseluruhan reading kamu. Dan dengan adanya The Sun tentunya kebahagiaan, kecerahan akan menghampiri hidup kamu atau diri kamu, atau paling tidak perasaan dan pikiran kamu. Jadi secara internal. Dan The Sun, saya perlu mengingatkan, The Sun itu, matahari tidak mungkin keluar sebelum malam tiba kan. Jadi di sini yang saya rasakan adalah kamu harus melewati atau harus melalui kegelapan malam dulu sebelum kamu akhirnya bisa menikmati matahari. Di sini kegelapan malam tentunya dikaitkan dengan hal-hal yang mungkin sulit, energi-energi yang mungkin tidak mudah untuk kita lalui, oke? So, tapi don't worry, jangan khawatir terlalu banyak, karena biar gimana energi The Sun adalah energi yang paling membahagiakan lah dari seluruh tarot cards. Jadi semua kartu tarot, kartu The Sun adalah energi yang paling menyenangkan kita, oke? So, kita langsung mulai sekarang dengan 3 energi kamu. Kamu mendapatkan Seven of Cups, Six of Swords, dan King of Cups. Kita ke energi pertama dulu, karena ini adalah energi yang tadi saya bilang kamu harus melewati malam hari dulu sebelum akhirnya bisa bertemu dengan matahari kan. Dan di sini Seven of Cups adalah energi yang di deck ini terutama, ini adalah energi yang terlalu bergumul dengan perasaan. Kalau kita lihat di sini kan gambarannya dua orang ini seperti bahkan hampir tenggelam dalam perasaannya. Ini air ini adalah perasaan. Jadi entah ini kamu tenggelam sendirian atau kamu tenggelam bersama pasangan kamu atau orang yang kamu sayangi. Tapi yang pasti kayak ada energi keblebekan gitu. Kayak berlebihan lah pokoknya perasaannya, entah itu perasaan yang baik atau perasaan yang jatuh cinta, yang menyenangkan, yang romantis dan penuh dengan kebahagiaan, tapi bisa juga perasaan yang buruk, perasaan yang sakit hati, patah hati, yang merasa diri tidak cukup, nggak cukup cantik, nggak cukup ganteng, nggak cukup kaya atau apapun lah, nggak cukup populer. Jadi di sini yang saya rasakan adalah ada energi kegelapan di situ, di dalam diri kamu. Mungkin ini kamu masih berlangsung, karena ini adalah energi yang saat ini hingga ke akhir bulan kan. Jadi mungkin saat ini kamu masih berada dalam energi ini. Dan di sini kartu ini keluar dengan klarifikasi Prince of Cups atau Knight of Cups. Ini adalah energi yang sangat romantis, yang selalu memberikan perhatian, cinta, kasih sayang, dan tapi berlebihan atau labil gitu loh. Jadi saat ini dia kayaknya cinta banget sama seseorang, besokannya dingin. Jadi panas dingin gitu loh, atau maju mundur energinya. Karena masih belum stabil kan, masih berupa pangeran atau kesatria. Jadi benar-benar yang saya rasakan sih, ini adalah orang lain. Ini adalah energi orang di sekitar kamu, orang yang kamu sayangi atau orang yang merupakan pasangan kamu. Jadi karena energinya tidak stabil, inilah yang membuat kamu jadi kebelebekan gitu loh. Kebingungan, apa sih ini orang maunya, gimana sih ini orang maunya, atau apa sih yang harus gue lakukan. Jadi energi kamu tuh membuat kamu tuh jadi tenggelam dalam perasaan kamu sendiri, yang saya rasakan di sini, oke? Kemudian kartu Six of Swords di sini mengikuti Seven of Cups. Ini adalah energi yang akhirnya kamu mengeluarkan diri kamu dari
perasaan-perasaan yang berlebihan ini. Jadi mungkin kamu sudah berada di sini, atau mungkin kamu masih di sini. Jika kamu masih di sini, masih di energi yang berlebihan perasaan, artinya Six of Swords ini merupakan apa yang harus kamu lakukan. Jadi ini adalah saran untuk kamu yang harus kamu lakukan, dimana kita semua tahu kan di traditional tarot, Six of Swords adalah keluar dari energi yang buruk untuk menuju ke kedamaian atau air atau emosi yang lebih damai, lebih kalem gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan adalah kalau kamu masih di sini, lakukan ini. Bawa logika kamu, tarik cara berpikir kamu, bagaimana caranya supaya bisa keluar dari sini. Which is ini kurang lebih sih sama ya dengan energi udara yang baru saja saya baca. Ini kayak kalau kamu jatuh cinta, jangan lupa bawa otak kamu bersama kamu gitu loh. Jadi jangan cuma bermain dengan perasaan aja, tapi juga bermain dengan logika kamu, bermain dengan pikiran kamu. Jadi di sini Six of Swords ini adalah karena swords atau pedang juga merupakan energi komunikasi, apalagi dengan klarifikasi justice di sini. Ini adalah energi di mana kamu tuh diminta untuk bisa satu, keluar dari perasaan, mulai memakai logika, mulai memakai pikiran, dan juga yang kedua, jika bisa, komunikasikan apa yang kamu rasakan, komunikasikan apa yang kamu jadi bingung akibat dari perbuatan atau akibat dari perilaku orang ini. Jadi di sini yang saya rasakan adalah kamu diminta untuk bisa memberikan keadilan untuk diri kamu sendiri dengan adanya justice ini. Jadi kalau kita berlebihan perasaan, tentunya logika kita nggak ada oksigen kan di dalam otak kita. Yang artinya logika kita tidak jalan, cara pikiran kita tidak bekerja dengan baik gitu loh, karena diri kita secara keseluruhan benar-benar dipenuhi dengan emosi, dengan perasaan. Jadi makanya kebelebekan yang tadi saya bilang. Jadi di sini dengan dua kartu ini, jika kamu masih berada di sini, usahakan untuk mengeluarkan diri kamu dari perasaan-perasaan tersebut dengan menggunakan logika kamu, cara pikir kamu. Apa sebenarnya fakta-fakta yang ada? Kenapa dia seperti ini? Apa yang membuat dia seperti ini? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kamu yang tidak terjawab, artinya berikan keadilan untuk diri kamu sendiri dengan bertanya kepada orang ini, kepada orang lain. Mungkin nggak usah dengan orang ini, tapi mungkin dengan orang lain yang kamu anggap lebih berpengalaman dalam urusan percintaan misalnya. Jadi di sini dengan dua energi udara, karena justice adalah energi Libra kan, di mana Libra adalah elemen udara. Dengan dua energi udara di sini, swords dan justice, yang saya rasakan adalah komunikasikan. Dengan kamu berkomunikasi dengan orang tersebut atau dengan orang lain, mencari tahu bagaimana caranya supaya keluar dari sini, atau bagaimana caranya memahami orang ini, apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya. Itu artinya kamu memberikan keadilan untuk diri kamu sendiri. Itu artinya kamu berusaha untuk mengeluarkan diri dari energi yang berlebihan ini, emosi yang berlebihan ini. Oke? Kemudian dengan adanya King of Cups di sini mengikuti Six of Swords, ini juga yang saya rasakan adalah mungkin orang ini setelah ya, tapi ingat, kita tidak bisa melihat matahari sebelum melewati malam kan. Mungkin di kedepannya setelah kamu berusaha atau kamu bisa mengkomunikasikan apa yang kamu bingung kepada orang ini, akhirnya orang ini jadi naik kelas menjadi King of Cups. Jadi yang saya rasakan di sini, ini bisa orang tersebut, tapi ini bisa juga diri kamu sendiri, di mana kamu nggak lagi membiarkan dirimu tuh kelabakan dengan emosi, tapi kamu juga membawa logika kamu. Dan akhirnya kamu jadi bisa menyeimbangkan energi-energi dalam diri kamu kan, menyeimbangkan perasaan maupun dengan logika kamu. Jadi hati dengan otak kamu gitu loh. Karena King of Cups adalah energi yang stabil, energi yang dewasa, yang nggak berlebihan dalam memberikan cinta, tapi juga nggak pelit gitu loh. Dan kartu ini juga keluar dengan kartu Temperance atau kartunya
yang merupakan hasil kimiawi antara perasaan dan pikiran. Jadi benar-benar menyeimbangkan kan, benar-benar sabar menyeimbangkan perasaan yang berlebihan dengan logika yang harus terus berjalan, oksigen yang harus terus mengisi otak kamu, pikiran kamu. Jadi benar-benar di sini yang saya rasakan adalah kalau misalnya kamu berhasil mengkomunikasikan apa yang kamu bingung kepada orang ini, bisa jadi orang tersebut akan naik kelas, akan naik tingkat menjadi seseorang yang lebih bisa dipegang lah, lebih bisa stabil. Karena dia memahami bahwa, oh ternyata yang gue lakukan selama ini bikin kekasih gue, which is kamu, bingung. Jadi gak tahu harus gimana dan lain-lain. Berarti sekarang gue harus lebih terbuka, harus lebih dewasa dan stabil supaya pasangan gue gak kelabakan lagi. Tapi juga ini bisa jadi adalah diri kamu sendiri, di mana kamu akhirnya bisa menyeimbangkan dengan dua energi ini aja, Justice dan Temperance. Ini kan energi major arcana, di mana artinya ada kekuatan di sini yang benar-benar harus kamu pelajari mengenai keseimbangan, mengenai kesabaran. Jadi kesabaran bukan berarti sabar dengan orang ini tanpa kamu melakukan sesuatu. Ingat, matahari tidak keluar sebelum kita melewati malam. Jadi tetap harus ada langkah-langkah yang kamu lakukan, yang harus kamu ambil sebelum akhirnya orang ini bisa berubah menjadi King of Cups. Sebelum akhirnya kamu bisa menjadi seseorang yang lebih stabil, tidak lagi tenggelam dalam perasaan, tapi juga membawa fakta-fakta yang ada, pikiran, mempercerah pikiran kamu dengan hal-hal yang harus kamu lakukan dan melakukannya gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan adalah untuk energi tanah. Ingat pesan saya, tidak ada matahari yang bisa keluar sebelum kita melewati malam. Jadi pastikan malam yang kamu lewati itu bisa bermanfaat untuk kamu, bisa dijadikan pelajaran agar kamu akhirnya bisa menjadi seseorang yang lebih stabil secara emosional, nggak lagi kelabakan atau berlebihan seperti ini. Oke? So, Taurus, Virgo, dan Capricorn, terima kasih, congratulations juga kalau kamu sudah mencapai tahap ini, dan kita jumpa selanjutnya ya, bye.